107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Sini, sini. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sore ini tanggal 6 ya Bunda Diah ya. Bulan 4. Bulan 4 bulan April tahun 2021 bertemu lagi dengan kami berdua dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Ya, ini selain Bude Ani, sekarang setiap Selasa itu ditambah dengan Bunda Diah Ernawati. Insya Allah doakan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Monggo Bunda Diah, Terima kita kasih. bersalam-salam dulu kepada ayah bunda yang ada di rumah ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Moga-moga sehat selalu ya Bunda ya. Amin. Iya ya. Apalagi sebentar lagi kita 1 minggu lagi bulan Ramadan ya. Berarti persiapan fisik itu harus semakin diperhatikan. Betul. Ini bulan yang kita rindukan ya. Jadi semua umat muslim tentunya ya sangat merindukan bulan yang betul-betul penuh dengan berkah. Iya. Ini ayah bunda mungkin sudah
sudah pulang kantor ini ya, karena sudah jam 4 lebih 8 menit, pasti sudah mulai istirahat ya, mungkin ya. Menemani putra-putri tercinta, menemani buah hati ya. Dan tuh adik-adik yang cakep, adik-adik yang hebat, adik-adik yang ganteng pasti sudah pada mandi, sudah harum ya. Dan tentu saja sudah sholat asar ya Bunda ya. Iya, tadi di awal Budi persembahkan sebuah lagu memandang alam. Ini merupakan lagu anak-anak zaman dahulu kala ya Bunda dia. Tapi ya. juga masih enak sekali untuk didengar ya Bunda ya. Betul. Ini kita nanti mau ngobrolin kenapa sih Budi kok pilih-pilih lagunya tentang alam-alam begitu. Karena sore hari ini kami berdua akan mengobrolkan tentang anak-anak yang suka bermain dengan alam, suka kotor-kotoran, boleh ndak sih ya? Iya, boleh ndak sih ya? Bila ingat tentang kotor jelas. Kita ingat apa? Membayangkan bagaimana licin, bagaimana lengket, dan gimana bajunya begitu ya? Nanti penuh noda. Nanti kita akan obrolin habis tentang itu semua. Jadi ayah bunda jangan sampai ketinggalan, karena kalau mendapat berita yang lagi fresh itu lebih menyenangkan ya bunda ya. Iya semangat. Tetapi jangan khawatir juga apabila penjenengan ketinggalan ya, karena pada sore hari ini kita disiarkan secara 3 cara. Satu pakai radio asa 107,2, bukan satu bunda tapi 107,2. 107,2 Radio Asa FM. Kemudian di fanspage Radio Asa FM yang ada di sana. Gimana kabarnya ya? Dan juga ada YouTube-nya Bude Ani ya. Jadi channel baru ini ya bunda ya. Ya betul. Jadi channel streaming dari Titi Setiani Channel. Nah, nanti di situ ada diaktifkan untuk komentarnya. Jadi boleh nanti berkomentar. Tentu saja Bude nanti bacanya setelah siaran ya. Iya, insya Allah pasti kita tanggapi bunda ya. Iya, insya Allah begitu. Insya Allah, ya. Dan juga teman-teman yang bergabung di fanspage Radio Asa FM boleh lo nanti berkomentar karena acara kita itu kan sharing ya bunda. Iya kita sharing betul sekali Bude. Jadi kita itu hanya sharing ya, bukan kita sebagai narasumber sih enggak. Cuma kelebihan dari kita adalah satu langkah lebih paham dulu tentang tema satu. Iya, karena tema kita yang pilih. Yang kedua adalah kita baca duluan ya. Kita baca duluan referensi-referensi yang mendukung tentang tema itu. Jadi sebenarnya Bude Ani dan juga Bunda Dia Ena itu juga lagi belajar. Sama belajarnya. Jadi kita sama-sama belajar. Moga-moga acara ini bisa memberikan manfaat. Amin. Buat kita dan juga buat para pendengar setia kita. Pendengar dan pemirsa. Iya. Iya, karena ini sistemnya adalah sharing ya bunda. Jadi monggo ini ayah bunda kalau mau bertelepon di 085 707 941 029. Bisa juga via WhatsApp bunda ya. Jadi bisa juga via WhatsApp dengan nomor yang sama. Mungkin akan memberikan masukan-masukan ya tentang apa tema kita pada sore hari ini, yaitu anak berkotor-kotor why not. Iya betul sekali. Anak berkotor-kotor why not ini maksudnya bagaimana? Nah nanti kita akan kupas habis tentang hal-hal yang berkenaan dengan itu semuanya. Yang dimaksud kotor itu bagaimana? Apa harus kotor? Iya. Apakah anak diizinkan masuk comberan? Ngeri juga ini, membayangkannya aja. Iya itu. Jadi kalau ayah bunda penasaran ini ndak boleh dilewatkan. Karena kan seru sekali ya. Jadi apa yang kita bahas ini seru sekali karena kita ngomongkan kotor aja sudah dalam benak kita. Ya. Bagaimana begitu ya bunda? Apalagi ini sekarang ini kelihatan mendung ini, nanti kotornya juga datang. Iya. Dan apalagi bagi anak-anak bawah 5 tahun itu merupakan suatu keasikan tersendiri ya. Bagaimana mereka bermain kotor-kotor bisa itu mengeksplorasi. Iya. Kita simpen dulu
Bunda ya. Kita ceritanya kita simpen dulu. Penasaran. Biar ayah bunda yang ada di rumah itu semakin penasaran. Nah, kita hadiahkan satu buah lagu dulu ya. Kita hadiahkan sebuah lagu cantik dulu. Yaitu Pasti asik lagunya ini. Masih tentang lingkungan. Nah, ini kita hadiahkan sebuah lagu tentang hijau itu indah. Bagaimana lagunya? Coba mari kita. Seperti backgroundnya kita. Hijau itu indah. Yuk kita dengarkan bersama lagu Hijau itu Indah. Kadang ini Bude senyum-senyum sendiri Bunda. Kenapa senyum-senyum? Ketika Bunda dia tadi mau ngobrolin tentang segala macam tuh Bude rem dulu. Tunggu dulu. Saya sengaja biar penasaran. Nah, kali ini sebenarnya boleh ndak sih si kecil itu main kotor-kotoran? Coba menurut Bunda dia Erna bagaimana? Boleh nggak sih sebenarnya? Dulu sih saya itu biasanya larang. Dia misalnya anak saya itu kalau udah hujan, dikit hujan itu udah larang dah dia untuk masuk hujan. Dan hujannya sedikit kotor. Nah, kalau pulang sekolah dia mau main dulu di luar. Kebetulan rumah saya itu di perumahan Bude. Jadi kan Bude bisa bayangkan sendiri kalau rumahan itu kan kita nggak punya lahan untuk anak-anak saya itu untuk bermain, bisa bermain dengan bebas. Jadi keluar sedikit keluar rumah itu mesti rasa khawatir di saya itu besar sekali. Mengingat di luar itu kan saya bayangkan kotor. Nah, situasi yang kotor itu tentunya mesti bayangan saya ini. Udah nih kan mesti ada khawatir lah yang kecil-kecil seperti itu, bakteri mungkin virus mungkin apa itu kan ada di sana. Khawatir saya ke bapak masuk. Jadi kita mesti
mesti agak protektif gitu ya. Iya. Mesti larang-larang dia. Nah, itu yang karena begini ya, karena kalau kita itu ngomongin tentang kotor, mesti notabenenya kotor itu mesti banyak bakteri begitu ya, banyak kuman ya, yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan, apalagi menyangkut lokasi bermain si kecil. Nah, kan selalu begitu. Tapi sebenarnya Bunda Dia dan Bunda yang ada di rumah itu salah. wow, kok bisa? Jadi begini nih ya, menurut apa yang artikel-artikel yang Bude baca dan juga menurut menurut babiologis ya pada tahun 9 Agustus 2018 itu menyatakan, ini sebuah fakta ya, bahwa menurut imunologis asal Amerika Serikat, alam itu membentuk anak-anak untuk menghadapi kuman di lingkungan. Wow. Coba bayangin kalau kita melarang si kecil untuk bermain di lingkungan, bagaimana dia punya imun terhadap bakteri-bakteri yang ada di lingkungan. Nah, ini fatal kan ya? Ya, kalau kita larang berarti artinya Ya. anak itu tidak pernah bersentuhan, berarti tidak pernah mengenal. Betul, akhirnya tubuhnya tidak mengandung imun dengan bakteri-bakteri yang alam di sekitarnya sendiri. Kita bayangkan aja. Wow. Berarti akan Ya udah, kita nggak tahu lah akan bagaimana, tetapi yang pasti ini, jadi anak tidak mempunyai daya imun terhadap bakteri yang ada di lingkungan sendiri. Ya begitu. Dan sebenarnya bermain kotor itu juga perlu, ini Bude sekali tekankan ya. Jadi bermain kotor itu perlu bagi tumbuh kembang buah hati. Ya, ini walaupun dia masih balita, Bude. iya, seperti yang dituturkan oleh Mami Mary Lim dari babiologis. Nah, tentu saja nanti kita akan bahas ya Bunda ya, bagaimana kotor yang bagaimana itu nanti kita juga akan bahas ya. Tentu saja Ayah Bunda melarang buah hati kita untuk bermain kotor karena kita berpikir bahwa buah hati kita nanti terkena kuman, terkena bakteri ataupun virus di tempat tersebut. Nah, namun sekali lagi dari beberapa artikel yang Bude baca, ternyata kotoran itu justru membantu mengembangkan daya tahan tubuh anak. Nah, sebenarnya kita seperti tidak percaya ya, karena ya itu tadi, ternyata kotoran itu justru membantu mengembangkan daya tahan tubuh anak, sehingga terciptalah imun terhadap bakteri yang ada di lingkungan mereka. Oh, begitu. Iya. Nah, sekarang hubungannya kotoran Sebentar, dan Bu Diani. Ya. Kalau di logika tadi Bu Diani jelaskan dengan anak mengenal, berarti kan kalau dibiarkan bermain dengan tadi yang sedikit mengandung yang kita khawatirkan, bakteri itu tadi juga virus mungkin. Itu kalau dia nempel mungkin kan, kalau bermain berarti kan berarti bersinggungan Bunda. Iya. Nah, itu mungkin apa bisa kalau di logika dengan kita? Ya, Itu apa sama dengan yang kita terima baru-baru ini Bunda ya? Ya itu karena konsep orang tua dan ayah bunda di rumah mungkin berpikiran ya bahwa lingkungan kita itu kotor, penuh bakteri, penuh virus yang akan membahayakan kesehatan anak. Tetapi sebenarnya kalau kita izinkan si anak untuk bermain di lingkungan tersebut, maka alam sendiri ya. Jadi kondisi alam yang seperti itu, yang seperti kita takutkan, yang kita bayangkan, itu akan membentuk anak-anak untuk menghadapi kuman di lingkungannya. Jadi masuknya kuman di dalam tubuh si kecil bisa menjadi stimulan sistem imun tubuh supaya bekerja lebih aktif. Iya. Berarti kalau di logika bisa disamakan dengan vaksin yang baru kita terima. Iya, betul.
Betul. Tetapi kita tidak boleh sombong-sombong loh ya. Karena vaksin yang masuk itu masih bekerja, dia bekerja, jadi dimasukkan kuman yang lemah kan sebenarnya, bukan kuman yang high power ya. Nah, jadi itu lemah sehingga tubuh kita semakin dirangsang untuk membuat tentara. Nah, ini berlaku, konsep ini berlaku juga untuk lingkungan. Ya, jadi di lingkungan tadi adanya bakteri, adanya virus yang masuk ke tubuh si kecil itu menjadi stimulan. Nah, menjadi merangsang sistem imun tubuh itu supaya bekerja lebih aktif. Bahkan ini menurut penelitian terbaru yang saya baca, anak-anak yang hidup di lingkungan yang terlalu higienis dan jarang bersentuhan dengan kotoran berpotensi lebih tinggi terserang penyakit dan alergi. Lebih rentan. Iya, lebih rentan. Ini kenapa? Karena sistem imun anak yang tinggal di lingkungan higienis itu tidak dapat mengenali kuman. Tidak pernah bersinggungan masalahnya. Tidak pernah bersinggungan dengan kuman sehingga dia tidak mengenali ya, sehingga tubuh sendiri tidak tertarik untuk membuat tentara karena sudah fine aja, sudah baik-baik aja begitu loh ya. Logis juga Bunda ya, iya, logis, iya, masuk akal ya, kalau seperti itu ya. Nah itu ya, jadi ayah bunda mulai sekarang ya tentu saja kita tidak lepas begitu aja ya, tentu saja dengan pengkontrolan ya, dan tentu saja bagaimana kita ada quote juga, maksudnya kotoran tuh kotoran yang bagaimana. Nah nanti setelah ini kita akan kupas habis tentang kotoran-kotoran yang baik ya. Jadi kotoran yang bagaimana yang di sini yang kita izinkan untuk anak-anak bersinggungan. Nah, begitu. Seperti apa nanti? Seperti apa nanti ya? Ya, seperti apa nanti kotoran-kotoran yang baik itu seperti apa? Nanti bisa kita ikuti setelah lagu yang satu ini. Ya. Lagunya apa? Ayo kita ajak anak-anak berkebun ya. Sore hari ini kita ajak anak-anak untuk berkebun. Asiknya, riangnya kita berkebun, menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang, membuat hatiku damai dan tentram. Ho 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 iya, la 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 la, ho 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 iya, la 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 la, ho 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 iya, la 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 la, asiknya berkebun. Asiknya, riangnya kita berkebun, menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang, membuat hatiku damai dan tentram. Ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, la 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 la, asiknya berkebun. Ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, la la la, ho 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 iya, asiknya berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Santoso MPD selaku Wali Kota Blitar mengucapkan selamat atas mengudaranya Radio Asa FM di Kota Blitar. Semoga Asa FM selalu memberikan informasi yang inspiratif pada warga Blitar untuk lebih kreatif lagi. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelot sing ngayomi blitar jaman Jepang nate gempar petak retak sing dipimpin Sabri. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Iya, masih bersama Radio Asa 107,2, Radio Asa Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Ya, Pak D yang mau kondur hati-hati di jalan, matur nuwun arahannya. Terima kasih sudah ditemani. Iya betul. Ini Pak Gede ini senior kita yang melatih kita, mengajari kita dalam segala hal ya, baik itu cara kita Menumbuhkan keberanian. Iya, Bisa bagaimana menyapa pendengar dan pemirsa ini. betul ya. Kalau tidak ada Pak Gede kita seperti apa? Iya, yang penting kita percaya diri dulu ya, Bunda ya. Kita kembali ke tema tentang tadi. Sebenarnya ini saya mau nanya dulu dengan pengalaman Budia Erna ini ya, Bunda Dia. Sebenarnya Bunda Dia tadi kan sepertinya selalu menolak jika si kecil bermain dengan alam ya. Nah, sekarang Bude ingin Bunda coba inget-inget, pernah nggak sih mengizinkan si kecil untuk bermain kotor-kotor? Pernah juga sih, pernah. Ini gini, memang tadi saya sampaikan rumah saya kan di perumahan. Iya, betul. Tapi rumah nenek kan juga tidak di perumahan, Bude. Di desa ya. Iya, jadi setiap di kampung. iya libur atau apa, kita kan masih tetap berkunjung ke tempat nenek. Iya, Nah, betul. kalau di tempatnya nenek, halamannya saja kan memang bisa untuk anak-anak saya itu untuk bermain. Ya, luas ya. Iya, namanya. bisa untuk bermain. Nah, di situ kita kan sudah ndak bisa pegang dia terus, tidak bisa. Oh, iya, Dia kan iya, mesti iya. selalu bermain keluar. Kadang bahkan dia tidak menggunakan alas kaki. Oh, iya, Itu iya. dia untuk bisa bermain di tanah. Kebetulan tanah di tempatnya ibu saya itu tanahnya itu berpasir. Berpasir. Iya, iya, berpasir. iya. Jadi tanahnya berpasir. Walaupun tidak bisa nempel betul di kaki itu seperti kalau tanah habis hujan. Iya, iya, Nah, kalau iya. habis hujan itu tanah kan bisa Becek ya. becek. Nah, kalau tanah berpasir apalagi saya itu kan tidak. Tapi kotornya kaki itu kan sempat menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa. Jadi begini ya Bunda Dia ya. Jadi walaupun bermain kotor itu baik untuk perkembangan daya tahan tubuh anak, tetapi sebaiknya ayah Bunda tidak membiarkan si kecil bermain sembarangan. Nah, Masih ada, tetap iya. ada batas-batasannya. Ya, jadi ada beberapa cara yang harus kita lakukan supaya kebutuhan untuk berinteraksi dengan kotoran itu baik tetap terpenuhi. Jadi kotoran baik. Jadi maksudnya kita memilih kotoran itu tidak sembarang kotoran. Tidak membiarkan anak bermain dengan comberan, tidak membiarkan anak bermain di limbah-limbah misalnya seperti itu, tetapi kita harus bisa memilih kotoran yang baik. Nah ini Tetap jadi dijaga
amanahnya budaya. Jadi maksudnya kotoran yang baik itu apa? Jadi kotoran yang baik itu yang pertama adalah kita harus pastikan tanah atau tempat si kecil untuk bermain itu terbebas dari bahan-bahan kimia. Nah, jadi misalnya limbah-limbah pabrik itu tentu saja tidak boleh ya bermain di sana, itu jelas nggak boleh karena itu mengandung bahan-bahan kimia yang bisa membahayakan tumbuh kembang. Iya. Kita. Jadi kita boleh ya membiarkan si kecil merangkak ataupun berjalan ke tempat tersebut tanpa alas kaki ke kotoran yang baik tadi lo. Boleh. Boleh, yang kotoran yang baik, yang tidak mengandung bahan kimia. Seperti tadi ya, salah satunya seperti apa yang pengalaman Bunda Dia Erna tadi ya, di tanah berbasir mengizinkan anak-anak untuk barefoot ya. Barefoot itu maksudnya tidak beralas kaki untuk jalan di atasnya. Nah itu sehingga anak-anak bersinggungan secara langsung dengan lingkungan. Nah itu yang tidak steril. Karena alam bebas. Nah sekarang ayah bunda, kalau anak-anak telah bermain kotor-kotor seperti itu, yang pasti kita harus watch out. Jadi betul-betul diperhatikan. Jangan membiarkan anak-anak bermain terus tanpa perhatian kita. Maksudnya gimana? Anak bawah 5 tahun itu lagi belajar untuk makan ya, 2-3 tahun kan sekitar 1 sampai 2 kan masih belajar untuk makan. Sehingga apa yang dia pegang itu mesti langsung masuk ke mulut. Nah, oleh sebab itu ketika si kecil bermain dengan lingkungan, kita harus betul-betul memperhatikan jangan sampai si kecil itu mengambil benda-benda asing yang bukan untuk dimasukkan ke mulut. Nah, jadi jangan sampai dia menelan benda-benda asing. Berarti intinya anak-anak kita beri kesempatan untuk bermain, tapi di bawah pengawasan kita tetap harus ada. Betul. Dan setelahnya ini yang harus dicatat ya. Jadi setelah anak-anak dibiarkan bermain, setelah itu bagaimana? Ya mandikan si kecil. Nah, kalaupun si kecil bisa mandi sendiri ya kita harus menemani. Bagaimana dia mandinya? Menggunakan sabun mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana membersihkan tubuh dengan sabun yang bagus, tentu saja sabun yang ramah untuk anak-anak tetapi juga mengandung antiseptik. Nah, tetapi tentu saja ini sekali lagi harus diingat ya ayah bunda, jangan samakan, jangan kadang kita menganggap enteng ya. Kadang kita satu keluarga udah daripada pusing-pusing sabunnya sama aja. Nah, itu adalah suatu hal yang salah besar. Jadi kita mencari sabun untuk si kecil, mencari pasta gigi untuk si kecil itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi nggak bisa lah mereka menggunakan sabun yang merek sama dengan kita. Nah, kecuali kita malah bisa kebaliknya. Jadi kita bisa berbalik arah. Maksudnya bagaimana? Kita bisa mengikuti pakai sabun si kecil yang antiseptik, yang ramah untuk anak-anak. Itu kita bisa pakai yang itu. Ya, malah kita bisa terapkan untuk diri kita. Tetapi kalau aneka sabun itu sudah untuk kosmetik misalnya ya, kan ada ya untuk glowing lah, untuk untuk berkilau bagaimana? Hari gini nggak glowing. Ya itu bahaya sekali buat si kecil. Ya ingat ya ayah bunda ya, kalaupun penjenengan menggunakan sabun yang mempunyai tujuan khusus dan juga pasta gigi yang mempunyai tujuan khusus, itu harus memperhatikan si kecil. Jadi si kecil tidak bisa mengikuti kita, tetapi mungkin kita malah bisa mengikuti apa yang digunakan si kecil. Oke. Nah, itu. Tambah alhamdulillah, terima kasih Bu Deani ilmunya. Ya. Kalau sudah mandi, biasanya kalau anak sudah jalan-jalan keliling-liling, lari-lari, mengitari lapangan ya, biasanya lapar ya. Nah, pasti energinya terkuras. Betul. Kira-kira menurut ayah, menurut Bunda Dia Erna bagaimana untuk makanan ini? Makan ya pastinya kita punya buah hati, kita ingin buah hati kita tumbuh kembang dengan baik fisik maupun psikisnya. Berarti
tentunya berarti selain kita eksplor kemampuannya, berarti asupan makanan yang ke tubuh itu juga harus kita perhatikan untuk mendukung daya tahan tubuhnya. 100 atau 120 atau 1000 ya. Terima kasih. Ya, 1000 untuk Bunda Diah ya. 1000 nanti kalau pemirsa ingin menambahkan boleh menambahkan skor. Menambahkan skor berarti tuliskan komentar. Jadi betul ya. Jadi bukan hanya setelah mandi, bukan hanya membersihkan si kecil setelah bermain kotoran-kotoran itu, dan tentu saja adalah memberikan tambahan asupan gizi. Bagaimanapun juga kalau si kecil bersinggungan dengan lingkungan yang tadi lingkungan itu mengandung bakteri atau kuman, yang dari bakteri yang kuman itu masuk ke dalam tubuh, terjadi pertempuran sehingga akan memancing tubuh untuk menciptakan daya imun tentara. Nah, kita harus mengimbanginya dengan asupan makanan yang bergizi. Ya, itu. Gizi seimbang, Bunda. Betul. Ya. Nah, jadi kira-kira akhirnya ya tubuh si kecil itu semakin kuat ya. Beda dengan yang tidak pernah bersinggungan dengan bakteri apapun, tidak bersinggungan dengan kuman apapun, sehingga dia akan semakin rentan ya. Kalau misalnya dia suatu saat keserang itu malah lebih berbahaya. Nah, itu. Karena tidak mengenali. Karena musuh yang datang tidak tahu. Tubuhnya tidak mengenali bahwa ada musuh yang mendekati dia. Nah, ini ya. Ternyata kotoran itu luar biasa juga ya. Tidak selalu mengerikan. Iya, betul. Bahkan ini ayah bunda ya, saya memperhatikan cucu saya. Memperhatikan cucu. Nah, ini cucu ini bercerita tentang cucu. Bude sudah punya cucu sudah dua, alhamdulillah ya. Biasanya dipanggil oma nih. Jadi cucu saya itu bahkan dia mempunyai mainan pasir. Nah, dia itu punya mainan pasir-pasiran gitu ya. Bukan sedikit, dia belikan banyak. Dan juga cucu itu biasa ya kalau misalnya lagi ke pantai, kemudian membawakan peralatan bermain. Selain dia bersinggungan dengan lingkungan, kemudian menciptakan imun, itu juga melatih motorik dia. Misalnya dia di pantai itu ya, tentu saja ya, tidak deket-deket air ya, bahaya juga. Tapi kan tetap dalam pengawasan. Iya, tentu saja dalam pengawasan, sehingga ketika dia bermain pasir, membuat istana pasir, itu juga bisa bonding juga ya, bonding family. Maksudnya bagaimana? Ya, keterdekatan dengan ayah bunda itu semakin dekat. Jadi jangan biarkan si kecil bermain terus ayah bunda HP-an. Wah. Pernah begitu apa tidak ya? Nah, itu ini bisa dijawab sendiri-sendiri ini. Kalau masalah yang pertanyaan yang ini bisa dijawab sendiri-sendiri. Jadi untuk menemani bermain dengan alam itu pun bisa menumbuhkan bonding antara buah hati dan orang tua, begitu. Sepertinya kita sudah panjang lebar mengupas ini semua. Kalau kita ngobrol terus kasihan yang menunggu lagunya. Ya, kita persembahkan 2 buah lagu ya, 1 lagu atau 2 buah lagu ya. Asik lagunya Bude. Ya, ini Bude akan persembahkan sebuah lagu Alam yang Indah. Ini untuk anak-anak yang imut-imut. Supaya semakin cinta dengan alam. Betul ya, alam yang indah. Alam yang indah.
Yuk dukung Eduka Studio dengan menekan tombol subscribe. Alam yang indah. Yuk dukung Eduka Studio dengan menekan tombol subscribe. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Kawan, masih bersama Radio Asa, Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Ya. Rasanya mendengarkan lagu-lagu tentang alam itu mendamaikan jiwa ya, Bunda ya. Gak ada bosannya loh. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan di Indonesia yang sangat luar biasa kekayaan alamnya ya. Aneka macam hayatinya juga ya, sangat luar biasa. Jadi janganlah ayah bunda sampai keliru menahan putra putrinya untuk tumbuh kembang dan bagaimana ya bergabung bersinergi dengan alam kan begitu. Karena ternyata
alam yang kita notabene-nya kita bilang kotor, yang kotor-kotor itu ternyata banyak membawa manfaat bagi sekecil. Berarti Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya buat kita. Betul, insya Allah selalu begitu ya. Jadi bolehlah kita membiarkan anak bermain kotor-kotor, tetapi kotoran bagaimana kotoran yang baik ya. Yang dimaksud kotoran yang baik itu adalah kotoran yang terbebas dari bahan-bahan kimia, terbebas dari hal-hal yang membahayakan, karena di alam itu kadang ada ya pecahan apalah, serpihan plastik lah. Nah, tentu saja ayah bunda harus betul-betul memperhatikan, kita harus memilih kotoran yang baik. Nah, tentu saja selain itu bermain itu pun juga harus di bawah pengawasan. Orang dewasa. Ya walaupun bukan ayah bunda, mungkin ada kakaknya lah yang sudah paham betul. Jangan sampai putra putri kita itu memakan makanan yang asing. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Itu Kemudian setelahnya apa yang seharusnya kita kerjakan adalah apabila si kecil setelah selesai bermain kotor-kotor, kita harus membersihkannya atau memandikannya. Ataupun kalau misalnya si kecil mandi sendiri, kita harus memperhatikan bagaimana cara dia mandi, atau memberikan masukan-masukan, tentu saja dengan cara bukan menggurui ya, tetapi kadang ada loh ya bapak dengan putranya cowok misalnya mandi bareng, memberi contoh. Mungkin seperti itu ya. Ini. Tadi anak-anak kita kan sudah bermain di alam bebas, bermain dengan tadi yang tidak pakai alas kaki. Iya. Tentunya bermain kan dipakai ini ya, jari. Nah, tentunya pada saat itu dibersihkan, berarti kita harus perhatikan juga ini cara mencuci tangan yang baik, jarinya, ya. selesai jari tangan maupun jari kaki. Bahkan mungkin kalau kebetulan ini di sela-sela kuku atau itu yang patut harus kita perhatikan. Mungkin ya setelah bermain, anak-anak bermain yang mengeksplor kemampuannya untuk lebih mengenal lingkungan. Iya betul. Tentu saja kita sebagai orang tua itu selalu berharap mempunyai putra-putri yang kuat, putra-putri yang tangguh, tumbuh kembang dengan baik. Iya, bukan sesuai hanya dengan usia. Betul. Bukan hanya jiwanya saja, tetapi jiwa dan raga. Iya. Oleh sebab itu tidak ada salahnya lah tentu saja membiarkan anak-anak bermain tentang kotor-kotoran tadi, kotoran yang baik. Nah, setelah mandi sudah, tentu saja karena tubuh si kecil itu bersinggungan dengan alam yang banyak mungkin mengandung kuman, mengandung bakteri yang seperti kita bayangkan. Tentu saja mereka akan tubuhnya akan terpancing untuk membuat imun ya. Oleh sebab itu kita harus mendampinginya dengan asupan gizi yang cukup. Nah, nutrisi yang cukup, gizi seimbang yang cukup. Betul. Nah, ternyata dalam 5 menit Budi sudah selesai meresu materi. Asik juga. Tapi alhamdulillah ini ilmu baru ini buat saya. Ya, walaupun ini saya sudah lolos selesai mengasuh balita, tapi ini mungkin ilmu baru yang mungkin nanti suatu saat seandainya saya punya keponakan atau mungkin Allah izinkan aku punya cucu seperti Budi Ani, itu mungkin ini juga menambah sedikit mengurangi kekhawatiran saya untuk mendampingi tumbuh kembang mereka. Ini ada pesan khusus ya Bunda Diah ya. Jadi kalaupun ayah bunda menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu mempunyai arti yang penting, boleh di-share ya. Jadi silakan materi ini ya. Karena ini kan live di Facebook ya, mungkin di-share untuk berbagi kepada yang lain agar materi ini bisa tersampaikan ke lebih banyak khalayak lagi. Karena masa depan bangsa kita itu juga terletak dari orang tua. Mau mempunyai generasi yang tangguh, generasi yang kuat, generasi yang hebat jiwa raga, itu tentu saja mulai dari asuhan orang tua. Mulai dari rumah. Rumah kita. Dari rumah berkembang dan seterusnya begitu. Share itu kan juga
insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain. Untuk yang meng-share insya Allah juga akan mendapatkan barokah dari ini semua. Amin. Dan mungkin juga dari ayah bunda yang baru saja menemukan dan kemudian mengikuti acara ini, mungkin ada masukan-masukan, silakan bisa langsung ditulis di komentar ya, masukannya apa, atau berkisah tentang pengalaman-pengalamannya sendiri ya. Jadi pengalaman sendiri bagaimana rasanya sih punya si kecil, membiarkan si kecil bermain kotor-kotor, sebenarnya apa sih manfaatnya? Karena dari realita itu akan semakin mengena ya. Jadi bukan hanya berdasarkan teoritisnya, bukan hanya berdasarkan teoritis yang kita sampaikan. Nah, kebetulan Bunda Dia dan juga Bude Ani itu hanya menyampaikan dari yang pernah yang kita baca, kita pelajari, pengalaman, ngobrol-ngobrol begitu. Dan saya yakin ayah bunda di rumah mempunyai pengalaman yang lebih, mempunyai pengetahuan yang lebih lagi, boleh kita berbagi sehingga siapa tahu nanti pengalaman dari ayah bunda yang di rumah itu kalau mungkin bisa dituliskan di komentarnya kita, ini nanti akan juga bermanfaat untuk yang lain. Insya Allah itu nanti tidak akan berhenti amalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dia, tidak terasa 56 menit lepas dari jam 4. Sudah di ujung sekali. Jadi ini coba Bunda Dia dulu lah yang closing statement ya. Pesan apa yang ingin disampaikan pada tema hari ini, bahwa bermain kotor why not? Nah, monggo. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah betul. Walaupun saya sudah tadi saya bilang saya lepas dari balita, ini ilmu baru yang luar biasa buat saya. Walaupun saya dulu pernah melepas anak-anak saya juga bermain di tadi yang tempat-tempat yang kita bilang mungkin bisa kotor kita yang baik setuju ya. Kan karena mungkin ayah bunda yang sekarang dengan pemikiran yang sekarang itu mungkin anak kita kan kita dilarang mungkin keluar bermain di luar, bermain dengan teman. Nah, ternyata saya dulu juga pernah begitu. Tapi karena saya masih punya, tadi saya sebut saya masih punya orang tua yang kebetulan masih di desa itu punya tempat, punya halaman yang cukup untuk anak-anak saya bermain. Jadi saya tadi tidak bisa menghalangi anak saya untuk bermain. Ternyata waktu itu saya juga pernah khawatir juga. Tapi ternyata dengan tambahnya ini tadi yang sudah dibahas oleh Bude Ani, ternyata itu bukan sesuatu yang salah. Iya, itu begitu. Nah, alhamdulillah. Terima kasih itu. Semoga mungkin ini juga nanti dari pendengar, pemirsa, itu mungkin ini juga ada manfaat, dan tadi diharapkan ada sharing ya, sampaikan nanti di kolom chat mungkin pengalaman. Kalau apa yang kita sampaikan itu nanti bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Itu akan ada rasa begitu loh Bude. Kalau sampai ada rasa, itu begitu ya. Iya. Kalau Bude sendiri ya, jadi sebenarnya kita berkali-kali Bude mengingatkan bahwa putra-putri kita itu adalah amanah dari Allah. Jadi karena itu juga titipan dari Allah, mari kita didik, dan tentu saja kita harus berserah juga kepada Allah ya. Jadi tidak usahlah terlalu banyak khawatir, mencintainya pun juga tidak boleh begitu berlebihan karena semuanya adalah milik Allah. Memang sulit ya menerapkan rasa ikhlas seperti itu, sulit sekali. Perlu proses. Betul, perlu proses. Nah, oleh sebab itu ayah bunda mulai sekarang marilah semakin dekat, semakin kita membersamai putra putri kita. Jadi tidak masalah bermain kotor, yang penting kita ada di sampingnya. Kalaupun penjenengan nggak ada di sampingnya, paling tidak ada orang dewasa yang bisa mendampingi putra putri penjenengan untuk bermain dengan alam. Karena alam itu bukan musuh kita, alam itu adalah sahabat kita. Alam diciptakan untuk kita, dan dengan alam membuat kita semakin tangguh begitu ya. Saya kira
kira sudah panjang lebar. Jadi kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, sok menggurui kepada ayah bunda. Tapi bukan maksudnya kita untuk menggurui. Di sini kita hanya sharing. Betul. Iya. Jadi kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa, mohon izin, moga minggu depan kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Tentu saja dengan tips untuk tema yang baru ya. Dengan tema yang baru, dan moga-moga kehadiran kita itu bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Amin. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.